Oke, halo, selamat malam teman-teman. Halo. Halo. Malam, Pak. Oke, sudah ku login yang Google Docs dan tugasnya sudah selesai. Oke, good job bingo. Berarti sudah Yang, dikumpulin ya? iya, Oke, benar. Nanti kakak ini ya, kakak apa cek dulu nanti punya bingo. Soalnya tadi kakak pikirnya untuk yang bingo belum. Gitu. Oke? oke. Oke, sebentar. Oke, apa kabarnya Wih, teman-teman hari ini? Oke, apa kabarnya teman-teman hari ini? jalan dong. Baik, Kak. Oke, baik. Oke. Ini Delin ini ya yang pindahan ya, benar nggak? Iya, nama saya Dio. Oh, Belum Dio. ganti. Oke, mau kakak bantu atau mau bisa sendiri? Bisa sendiri nggak? Dibantu aja deh, Kak. Oke, Dio aja ya, kakak buat Dio ya. Iya. Oke, ada Dio, ada Pak Bingo, ada Ryan sama Advan. Oke, kita tunggu sebentar 4 menit lagi teman-teman yang lain ya, teman-teman ya. Nanti kalau sudah 4 menit dan mereka belum join, nanti kita mulai aja kayak biasa gitu, biar nanti nggak kemalaman juga. Oke, apa kabarnya teman-teman? Oh, kakak kira Pak lagi ini. Delay gitu. Oke, semuanya pada matiin kamera ya, kecuali kakak sama Pak. Teman-teman boleh dong untuk nyalain kameranya aja. Eh, Kak, saya harus ini dulu laptopnya. Oh, oke, boleh nggak apa-apa. Apa? Iya, terima kasih. Oke, Advan mana nih Advan? Oke, selagi kita nunggu, lagi kita nunggu teman-teman yang lain. Jadi di sini kita kedatangan teman baru nih, teman-teman. Namanya Dio. Jadi hari ini Dio akan ikut kelas kita, gabung kelas kita seterusnya, gitu ya. Jadi kita nambah lagi sebenarnya kita berdelapan, jadi nambah Dio jadi bersembilan lagi gitu. Oke, jadi kakak mau perkenalan dulu sama Dio gitu. Oke, halo Dio, perkenalkan nama kakak Kak Miranda. Jadi Dio boleh panggil Kak Mira atau Kak Miranda, senyamannya Dio aja mau panggil apa gitu. Terus jadi mulai hari ini Dio bakalan ikut kelas ini ya untuk schedule-nya ya, benar ya? Dari kasih tahu belum? Udah Oh, udah, oke. Tapi schedule-nya aman kan? aman. Oke, jadi nanti selanjutnya bakalan ketemu di setiap hari Selasa jam 7 malam ya, gitu ya selanjutnya. Dia Iya. sebelumnya jam berapa? Sebelumnya jam 9. Di hari? Sabtu jam 9. Di hari Sabtu. Oh, berarti selesainya di jam setengah, sebentar, di jam setengah 11. Iya, benar. Wah, nggak kemalaman nggak tuh? 9 pagi, Kak. Oh, 9 pagi, kirain ini. Kirain malam. Oke, berarti nanti bakalan di sini terus ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu perkenalan kakak. Oh ya, di sini santai aja, nggak apa-apa. Jadi dia nggak usah takut. Kalau mau nanya, nggak apa-apa. Boleh tanya kakak. Kalau ada yang nggak tahu, kurang paham atau kakak kurang jelas dan kakak nyampainnya kurang jelas, boleh ditanya ya, Dio ya. Oke, oke. Kalau gitu Dio boleh kenalan dulu dong, biar nanti teman-temannya bisa kenal juga. Gitu, boleh kenalin namanya siapa, panggilannya, terus umurnya berapa, terus hobinya apa, dan tinggalnya di mana gitu. Boleh? Halo teman-teman, nama saya Neo Dio Arsyil Arayan, nama panggilan saya Dio. Hobi saya bermain sepak bola dan rumahnya di belakang Kelurahan Srengseng Sawah, Oke, di kota mana tuh? Jakarta Selatan. Di mana? Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Oh, anak Jaksel ya. Iya, Oke, tadi dipanggilnya Dio ya. iya, Oke, sekarang umurnya Dio berapa? umur 13, Itu kelas 4 nggak sih? 7. Oh, kelas 7. Oh iya bener kakak lupa. Oke, sorry, sorry. Berarti baru ini ya, MPLS ya? Iya, Oke. Hobinya tadi main apa? Apa sih namanya? sepak bola. Ya sepak bola. Berarti jago ya? Sering main sepak bola ya? Iya, Ikut klub nggak? turnamen sih. Oh, turnamen. Oh, oke, oke. Turnamen antar sekolah Eh, antar atau kota enggak, juga, antar sekolah juga provinsi sih. juga. Oke, pernah ikut yang antar ini nggak bawa nama kota gitu? Enggak. Oke, oke. Thank you, Dio. Oke, Ya, Kak. mungkin teman-teman. Hmm,
Sebentar ya, kakak tanyain dulu di grup kenapa belum pada join. Oke, sebelumnya untuk Pak, Advan, sama Ryan, tugasnya udah pada selesai? Oke, udah ya. Di lesson 1 sama 2 udah selesai ya. Oke, Advan juga nggak? Ya, oke, Tapi sebentar ya. tugasnya selesai kok. Oke, Kemarin, apa? tugasnya aku sudah selesai pas kemarin. Oh, Kemarin. oke, oke. Oke, keren, keren. Oke, nanti kakak cek lagi. Sebentar ya, kakak cek dulu. Oke, hari ini pulangnya teman-teman udah pada full day ya? Benar nggak sih? Udah pada full day atau masih setengah hari? Maksudnya Kak, Pulang sekolahnya kan mungkin ada sebagian yang karena minggu kemarin baru masuk sekolah jadi pulangnya pada kayak cepet gitu. Oh udah Iya full Kak, day. saya full Oke, day. oke. Ntar ya. Oke nggak apa-apa. Udah 6 menit jadi kita mulai aja ya teman-teman ya. Sebentar ya. Oke jadi hari ini kita akan lanjut ke listen 3. Kakak mau izin share screen dulu. Sebentar. Mana ya? Udah kelihatan belum teman-teman? Udah kelihatan ya? Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke modul 1 listen 3 itu kita hari ini akan membuat sinopsis cerita gitu. Oke, mungkin sebelum masuk ke listen 3-nya, kakak mau tinjauan dulu nih yang bagian ini. Yang bagian aturan apa yang harus diikuti saat membuat prom. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Atau Dio juga ingat nggak waktu kemarin di kelasnya? Ingat nggak? Aturan apa aja kalau kita mau buat prom? Atau perintah di ChatGPT atau di AI lainnya? Ada yang masih ingat? eh, bukannya ada yang kayak namanya apa sih bahasa gede atau apa gitu? Yang mana? Oh, bener-bener Apa ya MBB ya? namanya? Iya itu. Ya, sebenarnya ini kalau ini itu adalah apa ya? Ini itu adalah model bagian dari jaringan saraf tiruan kan, MBB itu kan. Nah, sekarang kakak mau nanya yang promnya, yang perintahnya. Atau kan kita punya perintah tuh kayak yang di tabel itu loh. Kalau kita mau nanya sesuatu di ChatGPT, terus ada perintah di tabel kayak yang tujuan dan lain-lain sebagainya. Ada yang masih ingat nggak aturan membuat promnya? Nah, kalau MBB tadi itu atau LBB itu adalah bagian dari jaringan saraf tiruan gitu. Kalau ini kalau aturan buat promnya ada yang tahu? Oke. Nah, untuk apa promnya sendiri itu ada yang pertama kita harus bersikap spesifik juga untuk bisa dipakai dengan struktur yang waktu ngebuat prom. Itu artinya kita harus bersikap spesifik, yaitu nyatakan dengan jelas apa yang ingin kita cari dari jaringan saraf itu. Terus juga kita tentukan formatnya, kayak kita mau butuh apa, kayak butuh sebuah puisi kah, atau kita mau buat surat kah, atau artikel kah, atau kayak gini nanti kita mau buat naskah cerita. Jadi teman-teman harus tentukan formatnya. Kayak kalau di kotak yang kemarin itu berarti kalau dipakai struktur berarti itu tujuannya apa? Kita mau menulis apa? Menulis dalam format apa? Formatnya kayak menulis artikel, menulis apa lagi? Naskah cerita atau yang lainnya gitu. Jadi harus spesifik promptnya mau nulis apa gitu. Terus gayanya, tentukan gayanya. Gayanya mau informal atau formal atau humoris. Kayak yang kemarin kan ada kayak kita mau buat surat. Suratnya dalam bentuk bahasa yang hangat, formal, dan juga ceria gitu. Jadi tentukan gaya bahasanya. Soalnya nanti kalau misalnya nggak ditentukan, bakalan ya udah otomatis aja kalau waktu sebelumnya gimana nih? Kalau sebelumnya kita, oh sebentar. Oh iya nggak apa-apa, Oren. Diikutin aja ya.
Kayak terus sebelumnya kalau misalnya tuh, sebelumnya kita tuh udah nanya kan, udah nanya sesuatu. Terus tuh pakai bahasa formal di awalnya. Nah, kita mau cari sesuatu yang lain lagi. Sedangkan kita mau buat cerita yang bahasa informal. Kalau kita nggak tentuin gayanya, otomatis dia bakalan ikutin yang sebelumnya, pakai bahasa formal. Jadi teman-teman harus tentukan gayanya juga, pakai bahasa apa, atau gayanya seperti apa. Mau ceritanya bagaimana gitu. Terus percobaan. Eh, Teman-teman juga harus coba-coba kalau semisalnya dirasa prom yang pertama kurang bagus kan. Kita udah buat promnya atau perintahnya. Terus yang kita mau tuh kayak bukan seperti ini, teman-teman bisa coba lagi pakai prom yang lain. Jadi dicoba-coba aja nggak apa-apa. Tapi akhir-akhir ini kayaknya kakak pakai eh kalau pakai Gemini sama pakai black box, kalau ada yang pakai Gemini sama black box sih, itu kayak AI ChatGPT juga sih. Sebenarnya itu nggak ada batasnya, limitnya kita mau nanya berapa kali. Cuma kalau pakai ChatGPT itu batasnya 4 kali kan kalau nggak premium. Tapi akhir-akhir ini kakak pakai ChatGPT batasnya itu lebih 4 kali tapi tetap bisa gitu. Kalaupun misalnya udah lebih 4 kali kakak nanya, kita buat new chat aja nanti bakalan bisa lagi. Padahal dulu tuh nggak bisa gitu. Jadi kayaknya udah mulai bisa lagi. Jadi teman-teman boleh coba aja kalau sekiranya dirasa prom yang ini tuh kita udah buat prom nih, terus dirasa ini tuh bukan gini yang kita mau, yang kita minta tuh bukan gini, boleh dicoba lagi pakai prom yang lain, gitu ya. Jadi nggak usah takut buat promnya. Kayak seolah-olah teman-teman lagi nanya ke temen gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau ngebuat prom tuh. Kayak ya udah apa yang kita minta, ya udah. Terus apa yang diminta, apa yang disuruh, ya udah kita tulisin aja kayak gitu. Kayak teman-teman minta di soalnya tuh disuruh kayak dikasih pilihan teman-teman kayaknya kemarin tuh masih banyak yang bingung untuk apa pakai buat promnya ya jadi teman-teman gak usah takut contohnya tadi kan kayak teman-teman lagi mau minta sesuatu mau makan nih mau minta makan sama mama mau pengen pengen dimasakin atau dibuatin apa ya mie deh gitu mie teman-teman ya udah bilang aja nggak usah kayak bingung aduh promnya apa ya kayak gitu jadi santai aja gitu teman-teman juga kalau nggak usah pakai bahasa yang baku di apa di promnya untuk AI juga nggak apa-apa nanti dia bakalan ngerti cuma nanti kan kalau misalnya nih kita nggak pakai bahasa promnya nggak bahasa baku kayak kita pakainya kayak tolong buatkan saya atau tolong buatkan aku dong cerita naskah nanti bentuk gayanya formal aku mau buat artikel dari ini gitu nggak apa-apa tapi teman-teman jangan lupa kan itu kita mintanya tuh pakai bahasa informal ya nanti kalau misalnya kita maunya itu artikelnya bahasa formal, sedangkan kita nggak tentuin gayanya pakai bahasa formal, dia bakalan ngikutin gaya bicara kita, gaya prom kita. Jadi teman-teman juga harus buat tentukan gayanya pakai bahasa apa, atau mau tentukan juga kayak kondisinya kayak ceritanya itu harus yang emosional gitu. Jadi teman-teman jangan lupa gitu. Tapi untuk promnya terserah teman-teman mau pakai bahasa baku, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai yang santai juga bisa, bakalan bisa nanti gitu. Jadi santai aja kalau buat promnya. Seolah-olah teman-teman lagi chat lah gitu sama temennya. Oke, mungkin untuk promnya untuk tinjauan yang kemarin itu dulu ya. Jadi ada yang mau ditanya dulu nggak dari apa dari listen kemarin? Ada yang mau tanya dulu? Oke, enggak ya. Oke, jadi kita masuk di Kak, listen. maaf Kak, Mm-mm. kalau ChatGPT sama Gemini itu lebih bagus yang mana ya Kak? Oke, pertanyaan yang bagus, yang menarik. Sebenarnya tergantung konsepnya mau minta apa ya. Kalau Gemini, setahu sepengalamannya kakak, kalau untuk yang naskah itu semisalnya mau minta referensi, mau minta dia menuliskan sesuatu, pokoknya yang berhubungan dengan naskah itu lebih bagus ChatGPT. Tapi kalau semisalnya nih teman-teman atau menggambar ya, kalau mau nge-create gambar, nge-create apa sesuatu gitu itu ChatGPT bisa, tapi Gemini kakak belum tahu itu Gemini kayaknya bisa deh untuk nge-create gambar. Kakak lupa. Soalnya udah lama nih nggak pakai Gemini. Terus tapi kalau teman-teman lagi ngoding nih ada yang ikut beberapa kan ada yang ikut kelas coding ya. Dia ikut nggak? Gimana dia? Dia ikut kelas coding nggak? Tidak.
Enggak ya? Atau misalnya teman-teman dah nanti ada yang ikut kelas coding atau yang ikut kelas yang berhubungan sama source code gitu ya, coding perintah gitu ya. Teman-teman lebih bagus eh, sebenarnya dari pengalamannya lebih bagus lihatnya tuh di Gemini gitu. Oke, gitu sih. Tapi Gemini juga kalau nggak salah bisa texting gitu. Tapi kalau misalnya ada yang coding juga nih kayak Advan gitu kan. Kalau kayaknya lebih prepare yang black box kalau tahu tuh black box itu juga lebih prepare. Tapi Gemini juga bagus untuk coding gitu. Tapi kalau ini sih, kalau untuk naskah, untuk cari PR lebih bagus ChatGPT ya. Gitu. Tapi harus dilihat-lihat juga. Soalnya ada errornya juga. Pasti ada errornya. Gitu ya. Oke, diam. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk Ya, ke Kak. modul 1, pelajaran 3 itu mengapa membuat dan menceritakan kisah. Oke, yang pertama kakak mau nanya, menurut teman-teman, mengapa orang lebih menyukai cerita? Menurut teman-teman deh, kenapa orang lebih suka cerita? Contohnya kayak, orang tuh lebih Uh, suka, gimana Ryan? it's interesting. Mm-mm. Gimana? Yeah, it's interesting. Iya sih. Ada lagi nggak? Mm, maybe they like reading. Iya sih, benar-benar. Benar. Terus selain itu ada lagi nggak? Kayak Lebih semisalnya, menarik gitu, Kak. tadi benar kata Ryan sama ya. Lebih menarik, oke sama. Terus ada lagi? Bikin tentang fiksi atau nggak fiksi atau apa. Iya benar itu kalau membuat cerita benar bisa buat fiksi dan tidak ya gitu. Nah, oke teman-teman gue jawab benar. Tadi yang semua teman-teman bilang benar. Kayak yang Ryan, Dio dan juga Pak juga benar. Jadi mengapa orang menyukai cerita itu benar kayak lebih tertarik, lebih entertain ya? Karena kita contohnya aja. Kalian pernah nggak kalau di di mana ya? Di sekolah deh. Kalau lagi di sekolah, gurunya itu atau teachernya itu lagi jelasin materi, lagi jelasin sebuah materi pakai cerita. Jadi dia tuh ngasih taunya materi itu pakai cerita. Teman-teman bakalan lebih tertarik kan belajarnya dan juga lebih cepat nangkap nggak? Gitu nggak, teman-teman? Bener nggak sih? Ya kan? Daripada tiba-tiba gurunya kayak disuruh ngehafal ini, rumus-rumus ini disuruh ngehafal, terus kayak cuma dikasih sekedar data doang. Itu bakalan kayak kita cepet bosan, terus kayak ini maksudnya apa gitu loh. Kayak lebih susah untuk masuk ke otak kita, ke pikiran kita kan, gitu kan. Nah, dari situ aja kita bisa lihat. Jadi kayak eh kalau orang menyampaikan cerita cerita itu kita jadi kayak lebih tertarik. Jadi wajar banget karena pada dasarnya, otak manusia itu lebih cepat menangkap informasi kalau informasi tersebut dibungkus dalam bentuk cerita. Jadi karena otak kita udah apa ya, eh, udah kayak kepo nih, isi ceritanya apa gitu. Jadi kayak lebih cepat menangkap. Apalagi kalau teman-temannya nih, sesama teman-teman lagi cerita, pasti teman-teman bakalan lebih cepat nangkap ceritanya teman-teman yang lain kayak cerita tentang eh, dongeng atau yang lainnya daripada tentang pelajaran, benar kan? Karena otak manusia itu lebih cepat menangkap informasi kalau dibungkus dalam cerita. Kayak gitu. Jadi bukan cuma lebih menarik aja, tapi jadi lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Nah, nah, sebentar. Nah, jadi keterampilan bercerita itu dan kreativitas juga dapat dikembangkan dengan membuat permainan. Jadi di sini kita akan hari ini kita akan membuat permainan teks, teman-teman. Jadi, hari ini kita akan membuat permainan teks yang dibuat dan juga cara pekerjaannya gimana. Terus juga kita akan cari tahu apa itu latar dan cerita. Terus juga kita hari ini kayak biasa kita akan pakai ChatGPT dulu dan juga kita akan kenalan pakai papan Miro gitu. Papan Miro itu hampir sama kayak PPT tapi PPT di Canva. Teman-teman biasanya pakai buat PPT pernah nggak buat PPT? Lo tes tes? Pernah. Ah, Saya kan, Pak. oke, ini kakak ini nggak putus-putus nggak tadi? Enggak, Kak. Oke, oke. Nah, kalau buat kalau buat PPT di Canva, nah ini mirip banget sama papan Miro. Jadi itu
teman-teman pasti bakalan lebih gampang untuk pakai papan Miro-nya kalau sudah terbiasa sama Canva gitu ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan lihat. Nah, bentar, aduh, kelihatannya begini. Nah, jadi kita masuk juga ke apa itu permainan teks. Tadi kan kita disuruh untuk ngebuat permainan teks. Jadi apa itu permainan teks? Jadi permainan teks itu adalah kayak seperti gabungan antara membaca dan juga bermain. Nah, di sini kayak kan di sini banyak tulisan nih. Jadi kayak kita lihat, kita membaca lalu bermain yang nanti permainannya bisa memilih jalan ceritanya sendiri. Jadi teman-teman bermain, tapi jalan ceritanya teman-teman bisa pilih sendiri gitu. Jadi juga ceritanya juga nanti bisa berubah tergantung dari pilihan pembuatnya, pilihan yang dibuat. Jadi teman-teman bisa pilih jalan ceritanya gimana di dalam game itu. Contohnya teman-teman eh, apa ya mau buat game petualangan deh, mau buat game petualangan. Terus ceritanya teman-teman bisa pilih ceritanya. Ceritanya saya lagi di gunung gitu atau di gunung dikejar oleh hewan gitu bisa. Jadi teman-teman bisa buat pilihannya gitu. Terus jadi kita nggak hanya membacanya aja. Kita juga bukan hanya jadi pembaca atau usernya aja, jadi kita bisa jadi pelaku utamanya juga dalam cerita itu, gitu ya. Terus, bentar ya. Lihat. Hmm, Nah, proses pembuatan ceritanya gimana sih, Kak? Jadi di sini contohnya nih, ada dua tokoh nih, ada dua orang bekerja pada cerita sebuah video game, seorang penulis naskah dan juga seorang desainer kreatif. Jadi kayak eh, nanti teman-teman bisa menentukan apa isi ceritanya, siapa tokohnya, dan apa yang mereka katakan. Jadi langsung aja ya, kita praktekin aja ya. Jadi di sini kita akan buat sebentar. Oke, jadi langsung aja kakak masuk ke pengantar Mironya, biar langsung nanti dipraktekin gitu. Nah, jadi di sini nanti teman-teman kayak gini, teman-teman bakalan buat cerita seperti ini. Contohnya ini adalah tahapan perkembangan produk. Nanti teman-teman bakalan buat seperti ini di Miro. Jadi nanti bisa di Miro itu kita bisa cari tahu untuk membuat tampilan mendatar, terus tampilan antar muka mirror itu seperti apa, terus juga kita di situ kayak Canva kayak biasa bisa menambahkan objek kayak teks, terus panah yang kayak gini, terus bentuknya juga, terus gambar stiker, kan ini gambar gambar ya, gambar dan juga stiker ke papan atau ke papannya ini adalah ke sketsanya gitu. Terus juga kita sebenarnya bisa kayak Canva, kita bisa bareng-bareng ngerjainnya. Jadi kayak eh, s- teman-teman satu tim gitu. Bagiannya ini Pak Bingong ngerjain yang ini, Ryan ngerjain yang ini bisa kayak Canva. Cuma nanti kita untuk itu minggu depan aja nggak apa-apa. Jadi ini biar agak cepat teman-teman ngerjain sendiri dulu gitu ya. Terus, oke, untuk mendaftar Miro, teman-teman boleh nanti bakalan ada di platform di sini di bagian mana ya? Di bagian sini deh. Di bagian sini link Miro. Bukan. Link Miro di sini. Nanti teman-teman tinggal klik yang Miro, nanti bakalan masuk. Nah, teman-teman biasanya kalau belum pernah buka Miro, bakalan tampilannya seperti ini. Oke, sebentar ya. Tampilannya seperti ini. Bakalan disuruh sign in atau register dulu. Tapi kita sign in aja. Maksudnya kita login aja. Kalau tidak ada registernya, kita login aja biar nanti otomatis masuk ke akun Google-nya teman-teman gitu ya, biar nggak lama. Terus, nah nanti kalau udah login, bakalan tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah di sini teman-teman itu bisa akan masuk langsung. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, teman-teman bakalan kalau mau buat yang baru kayak biasa teman-teman pakai blank board. Sebenarnya di sini banyak template-nya ya. Bisa kalau teman-teman ada tugas untuk buat flowchart di sini, min map, framework juga ada banyak kan. Kalau di Canva kita harus search sendiri ya itu. Nah di sini udah kayak kelihatan gitu. Kita bisa pakai itu. Terus cuma emang nggak ada desainnya aja. Tuh, nah kita pakai blank board ya. Kita pakai blank board untuk biar teman-teman bisa tahu. Oke, di X aja.
Sebentar, oke. Nah, nanti bakalan kayak gini nih. Bakalan kayak gini. Ini itu belum ada sketsanya. Ini tuh kayak ya udah kayak biasa, belum ada sketsanya. Nah, kita buat ininya dulu, frame-nya dulu. Kita buat frame kayak apa ya? Kertasnya dulu. Kita buat kertasnya dulu. Caranya di sini. Di sini ada banyak toolsnya, ada tools select, terus ada tools templates, notes juga, teks, shape, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak. Nah, sebelum teman-teman buat, sebenarnya gini tuh bisa. Tapi kayak alangkah baiknya kita buat frame dulu biar kayak di kertas. Caranya itu pakai frame yang ini. Nah, nanti teman-teman ada banyak di sini templatesnya ada banyak bisa custom, bisa leather, dan lain sebagainya. Atau kalau teman-teman mau custom, mau buat ukurannya sendiri juga bisa. Nah, di sini kakak mau pakai custom aja. Jadi, karena di sini tugasnya adalah kita akan buat konsep cerita seperti ini. Konsep cerita seperti ini, itu konsep ceritanya adalah siapkan tempat yang menuliskan ide-ide cerita di papan tulis Miro. Berarti ide ceritanya itu kita lihat, buatlah konsep cerita menggunakan metode binomial fantasi. Kalau metode binomial fantasi itu berarti seperti ini. Binomial fantasi itu adalah yang ada seperti ini. Ada bagian towards-nya, frasa idenya, dan juga story idenya. Gitu ya. Jadi ada tiga bagian, ada tiga bagian. Jadi teman-teman untuk sticky notes-nya boleh terserah teman-teman mau sticky notes-nya di per itu tuh berapa, boleh terserah. Nah, sami berarti kita buat dulu nih. Tadi, nah untuk judulnya teman-teman boleh ganti judulnya nih. Di sini kan frame pertama, teman-teman bisa ganti judulnya kayak story aja deh, story gitu. Terus di enter. Nah, bakalan nanti udah. Terus gimana cara buat teksnya di dalamnya, Kak? Caranya gampang kayak biasa, teman-teman boleh kayak langsung diklik teks aja. Nanti di sini terus diarahin teksnya mau ditaruh di mana. Misalnya di atas nih. Tadi tulisannya apa ya? Towards. Oke, berarti karena binomial fantasi berarti konsep ininya towards dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman juga kayak kan Pak biasa di sini ada banyak kalau mau digedein juga bisa fontnya terus ada fontnya juga kayak fontnya mau apa, size-nya ditebelin juga bisa kayak Word. Teman-teman udah biasa kan pakai Word? Nah, seharusnya paham ya. Nah, cara gesernya gimana, Kak? Cara gesernya ini kalau misalnya teman-teman klik, nggak akan bisa digeser. Oh, bisa, Deng. Tapi biasanya nggak bisa ya. Oke, oh bisa-bisa. Berarti caranya biasanya kakak taunya itu diklik yang lain, terus langsung digeser doang. Tapi tadi berarti bisa ya. Teman-teman langsung gini aja, terus diklik tapi ditahan. Diklik, ditahan, lalu digeser. Diklik, ditahan, digeser gitu ya. Itu misalnya teman-teman mau taruh ini di mana terserah. Oke, ini typo. Oke. Nah, teman-teman boleh untuk buat dulu kayak towards, tadi kan towards, terus versi ideas, dan bla 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 bla, dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk nambahin notesnya gimana Kak? Di sini ada notesnya. Teman-teman bisa klik, mau terserah, mau pakai template juga boleh. Oke, contohnya nih. Tinggal nah, terus digeser-geser deh. Bisa, di, bisa ukurannya bisa disesuaikan juga. Jadi, isi towards-nya itu apa sih Kak? Gitu. Isi towards-nya itu adalah, dan yang lain sebagainya itu adalah gini. Jadi ini itu adalah dua kata kayak judulnya gitu. Judulnya jadi kita minta judulnya itu dua kata. Contohnya kakak mau buat kayak ini eh apa ya? Apa ya? Robot dan juga eh petualangan robot itu dua kata kan. Nah, teman-teman boleh untuk isi di sini langsung robot harus dua kata berarti sticky notes-nya ada dua petualangan. Maksudnya ini adalah
kayak temanya apa gitu loh. Berarti temanya adalah robot dan petualangan. Dua katanya adalah kata pentingnya di sini adalah nanti ada robot dan juga nanti ini konsepnya tentang petualangan gitu. Terus untuk yang kedua itu adalah di sini frase ide. Ide frasanya terserah bisa apa. Contohnya tadi idenya hmm, idenya di sini adalah mencari teman atau mencari pertemanan atau tersesat dalam hutan atau eh di sini ada ininya nggak sih? Atau apa ya? Atau mengalahkan musuh atau terserah. Itu ide frasanya terserah. Tapi nanti bakalan teman-teman isi di situ. Terus yang kedua ada ide ceritanya. Yang terakhir itu adalah ide ceritanya, story idenya. Ceritanya itu tentang apa gitu. Nanti teman-teman contohnya yang tadi kan di sini robot petualangan. Mungkin ceritanya adalah seorang robot terbangun di hutan yang gelap dan mencoba mengingat tujuannya mencari teman atau di dunia yang atau di dalam hutan yang telah beku seorang gadis dan robot eh seorang gadis dan robot bersahabat mencari sahabatnya gitu. Jadi idenya tentang apa? Ide ceritanya tentang apa gitu. Jadi kayak Kalau kalau metode binomal fantasi itu seperti ini konsepnya, pokoknya seperti ini konsepnya. Towards ide frasanya apa dan juga ide story-nya apa, ide ceritanya apa, gitu ya. Jadi lebih sedikit cuma ada tiga gitu. Teman-teman nanti bisa disesuaikan. Atau kalau teman-teman bingung, bisa nanti pakai ChatGPT. Contohnya, tolong, salah. Contohnya kayak kita buat prompt biasa. Tolong bantu buatkan saya eh, konsep cerita, konsep cerita dengan metode binomial, binomial apa ya, fantasi. Nah, hmm. Nah di sini dia udah buat banyak ya. Oke, oke. Nah di sini kan kayak yang kakak bilang tadi, bisa aja promnya kita ulang-ulangi, kita coba-coba. Nah, di sini kan kita nggak dikasih apa ininya, apa towards-nya apa, terus ide prasanya apa, terus ide story-nya apa. Nah, kita boleh tambahin buatkan dengan buatkan dengan metode eh, binomial fantasi dalam kurung towards tadi ya, ideas dan nah, dia nanti bakalan bantu ngasih tahu bisa aja towards-nya ini, perasa ideasnya ini, tergantung teman-teman. Atau kan di sini dia langsung ngasih binomial fantasinya tentang cahaya dan bayangan. Nah, teman-teman boleh pakai tema. Misalnya teman-teman mau pakai tema nih, temanya tentang petualangan. Teman-teman juga buat tolong buatkan dengan tema petualangan
gitu. Nanti dia bakal menyesuaikan. Teman-teman terserah eh temanya apa gitu. Dia nanti bakalan bantu. Tapi teman-teman kan ini banyak ya. Ini banyak. Teman-teman kakak gak mau teman-teman pakai ini semua. Dilihat yang paling bagus yang mana. Gitu ya. Oke? Nah, kalau gitu mungkin untuk yang pakai Miro, teman-teman ada yang mau ditanya dulu? Caranya gimana lagi Kak? Saya oke. Oke, cara apanya? Buat apanya? Pakai Mironya. Yang Miro ya. Nah, eh cuma gini sih. Nanti tuh untuk pakai Mironya, kita cuma buat konsepnya doang, itu nanti bakalan kayak gini. Kita cuma mau buat kayak gini. Kita mau buat tempat menuliskan idenya di papan Miro. Jadi pada akhirnya kita akan membuat gini. Nah, ini udah dikasih contoh nih. Nanti isinya itu kayak towards-nya kan kalau pakai metode binomal fantasi itu isinya ada towards, ada parase ide dan juga story ide gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal cari di ChatGPT-nya itu apa. Carinya itu adalah isi dari towards-nya apa gitu. Kan di sini dia belum ngasih isi towards-nya dan juga yang lainnya apa. Nah, di sini kita tinggal isi gitu. Tapi untuk template-nya adalah seperti ini, story konsepnya seperti ini. Kalau kita pakai story konsep metode binomial fantasi, kita pakai yang seperti ini, gitu ya. Ada towards, parase ide, dan juga story ide. Nah, tadi kayak untuk ngisinya itu sama, misalnya towards-nya tadi di sini kan towards-nya kita dikasih untuk kebebasan versus ketertarikan. Teman-teman boleh untuk pakai towards-nya binomialnya adalah kebebasan dan keterikatan. Teman-teman boleh untuk di sini diganti kebebasan, keterikatan. Terus, nah kalau teman-teman mau ini biar gampang, nggak usah ke sini lagi, teman-teman langsung copy terus di paste aja ya. Kita buat sama kayak yang di sini. Karena story konsepnya itu sama. Karena di sini contohnya binomial fantasi. Terus kita taruh, kita ganti, berarti ini prase. Untuk sticky notes-nya, teman-teman terserah mau berapa. Satu, satu konsep ini, satu towards ini terserah berapa, sesuai teman-teman aja. Tapi untuk towards ini memang dua. Kenapa memang dua? Kan karena dua kata gitu loh. Untuk para, ide frasanya sama ide story-nya terserah mau berapa. Gitu, tapi harus lebih dari satu ya. Lebih dari satu ide gitu. Nah, semisalnya di sini tadi kita dikasih itu tentang kebebasannya itu petualangan tanpa batas, hidup liar di luar hukum, berani bla bla bla. Di sini kan ada banyak nih tentang kebebasannya. Teman-teman boleh pilih yang menurut teman-teman menarik yang mana. Boleh boleh dua, boleh tiga, boleh semuanya juga boleh. Tapi kakak mau lebih dari satu, lebih dari dua deh. Kakak mau lebih dari dua. Jadi jangan ide dari kata kebebasan, teman-teman coba ngambil yang ini. Kakak nggak mau, kakak mau lebih dari dua. Jadi kayak contohnya, teman-teman ambil ke yang kata kebebasan, teman-teman boleh ambil yang ini. Atau yang lain, kalau kurang cocok yang lain gitu. Terus ide yang keterikatan teman-teman boleh ambil yang ini atau yang lain gitu. Nah, nanti idenya dimasukin di sini. Tadi kebebasan itu berarti kayak gini. Terus kalau yang keterikatan tadi dikasih apa? Teman-teman boleh pilih. Tapi yang hampir nyambung sama yang di atasnya ya. Harus yang agak nyambung sama di atasnya. Terus dimasukin lagi. Terus story idenya tentang apa? Story idenya kayak judul isi jadi dari judul story-nya itu ini kan sudah dikasih banyak ya. Nah, teman-teman seharusnya itu untuk di awal, untuk story idenya itu sedikit aja kayak rangkuman. Teman-teman boleh di sini boleh dikasih prompt lagi buatkan
Kayak hanya satu paragraf aja gitu. Jadi cuma ini, intinya tentang apa. Dan harus story idenya sesuai dengan yang tadi, yang towards dan juga frase idenya tadi tentang apa. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanya lagi? Udah paham belum? Kayaknya pada masih bingung deh. Kalau Udah Kak, pak? Mm-mm. so we just put like apa? Jadi kita cuma taruh kayak di ChatGPT kayak phrase ideas terus copy paste di Miro. Hmm, kalau bisa jangan di copy paste ya. Tadi tuh kakak contohnya biar cepet aja sih. Nah, atau kan di sini juga kakak langsung copy paste tanpa nyusun pakai kata sendiri. Teman-teman menurut kan dikasih konsepnya ini kata-katanya itu tadi petualangan tanpa batas. Teman-teman boleh maksudnya dikembangin lagi kata-katanya. Gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Udah mau tanya lagi? Udah, udah bisa? Oke, Syabil mungkin mau nanya nggak? Udah paham nggak tadi? Kak, ini Gimana? saya kurang paham masih Kak. Yang mana? Yang tadi yang dimasukin ke kotak-kotak tulisannya tadi tuh. Oh, yang dimasukin ya. Nah, kan di Iya, sini kita itu mau buat konsep cerita. Kan tadi di sini kita itu mau buat konsep cerita nih. Tapi untuk penggunaan Mironya udah paham belum? Udah bisa belum teman-teman? Di sini cuma masih kayak kita cuma disuruh buat kayak gini sih untuk konsepnya. Udah paham belum? Udah bisa kan kalau buat untuk buat Mironya untuk kayak gini? Tadi tools yang dipakai cuma frame, note sama teks. Paham kan untuk pembuat penggunaan Mironya? Itu cuma dibuat gini. Nah, kalau untuk isi yang di dalamnya itu, yang tadi yang Syabil tanyain, itu adalah kita mau buat konsep cerita. Jadi, di sini kita mau buat konsep cerita. Tuliskan konsep ceritanya. Yang pertama, siapkan tempat untuk menuliskan ide cerita di papan tulis Miro. Jadi, yang pertama ini artinya teman-teman menyiapkan ini, menyiapkan frame atau papan tulis konsep cerita, ide cerita di Miro. Itu seperti ini. Nanti teman-teman akan buat seperti ini. Yang isinya ada. Nah, di sini kita belum tahu isinya apa. Pokoknya di awalnya untuk menjawab nomor satu itu siapkan tempat untuk menulis. Berarti kalau siapkan tempat itu berarti cuma buat frame-nya dulu sama story konsep gitu. Tulisan frame-nya itu story konsep gitu. Nah, untuk ininya yang untuk bagian towards, frasa ideas dan story ide itu masuk ke konsep cerita menggunakan metode binomial fantasi. Kalau kita pakai metode binomial fantasi, berarti untuk konsep ceritanya itu nanti bakalan terdiri dari two words, ide ide frasanya sama ide storynya, ide ceritanya gitu. Jadi teman-teman setelah buat naskahnya, terus teman-teman buat konsepnya. Tadi konsepnya two words dan frasa ide, story ide gitu. Nah, untuk sticky notes-nya ini, teman-teman boleh terserah berapa. Tapi kalau yang di two words itu berarti emang sticky notes-nya dua. Karena biar bisa kita bedain, biar bisa kakak lihat juga dua katanya itu tentang apa. Tentang dua katanya itu harus jadi kayak istilahnya itu temanya gitu loh. Kayak temanya itu dua katanya kayak ini inti ceritanya itu tentang robot dan juga petualangan gitu. Jadi kayak petualangan robot. Jadi dua dua katanya itu tentang robot dan juga petualangan. Yang mana nanti kalau dari itu aja kita udah tahu. Nanti di cerita ini kita bakalan ceritain tentang robot yang berpetualang gitu. Oke? Nah, kalau towards itu artinya itu. Terus yang ide frasanya itu kalau teman-teman bingung nih, ide frasanya tentang apa? Teman-teman boleh cari juga atau yang tadi juga bingung towards-nya mau tentang apa gitu. Teman-teman boleh untuk cari di ChatGPT. Kita tadi juga hari ini bakalan pakai ChatGPT.
kalau teman-teman udah tahu nih towards-nya teman-teman pakai sendiri. Tadi kayak kakak towards-nya robot dan juga petualangan. Nah, bingung perasa idenya tentang apa? Teman-teman boleh tanya di ChatGPT. Tolong buatkan saya perasa ide kalau towards-nya tentang robot dan juga petualangan gitu. Nanti dia bakalan kasih ide frasanya di sini. Nah, kalau misalnya dia sudah buat di sini nih, teman-teman boleh baca yang sekiranya teman-teman suka yang mana. Nanti teman-teman, karena di akhir kita bakalan buat cerita gitu. Cerita yang mau teman-teman buat. Nah, semisalnya nanti teman-teman mau tentang tentang robotnya atau tentang ceritanya ini robot ya, kebebasan ini ceritanya diganti robot ya. Nah, tentang robotnya dikasih ada pilihan petualangan tanpa batas, hidup di luar, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman boleh pilih dua, minimal dua, petualangan tanpa batas dan juga hidup liar di luar hukum gitu. Tapi teman-teman, untuk yang ini teman-teman nggak boleh kopas ini, harus dibuat pakai bahasa sendiri gitu ya. Oke? Nah, nanti setelah itu semisalnya untuk yang robotnya sudah tahu nih tentang petualangan tanpa batas dan juga hidup liar di luar hukum. Teman-teman boleh ketik di sini. Nah, di sini hasil ide yang pertama itu tentang ini. Terus, yang kedua ini teman-teman boleh isi dengan yang perasa ide tentang tadi kan robot sama petualangan berarti tentang petualangannya gitu. Teman-teman cari yang petualangannya contohnya keterikatan ini diganti petualangan ya. Contohnya petualangannya ada isinya di sini dikasih ini. Terus teman-teman sama kayak tadi, teman-teman tinggal pindahin ini terus dipilih mau pakai yang mana. Tapi kayak tadi teman-teman harus pakai bahasa sendiri gitu. Terus setelah itu tadi apa ya? Setelah itu adalah story idenya. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari towards-nya dan juga dua katanya dan juga ide frasanya, teman-teman bisa pakai story ide atau ide ceritanya nanti mau menceritakan tentang apa gitu. Kalau teman-teman bingung, boleh pakai ChatGPT juga. Nanti kayak tadi kakak mintakan story idenya juga. Nah, kalau di awal story idenya tadi kakak semisalnya diminta buatkan story ide dengan towards robot dan juga petualangan. Nah, nanti kalau semisalnya dikasih seperti ini, teman-teman boleh juga buatkan story idenya dengan singkat saja, satu paragraf. Lalu yang ini, teman-teman boleh baca dulu. Apakah teman-teman mau buat seperti ini? Nah ini kan teman-teman jangan lupa yang di ChatGPT itu hanya dia memberikan ide. Kakak nggak mau kalau teman-teman langsung copy paste. Nah, kalau di sini kan dia udah ngasih ide. Di dunia Valori semua orang terlahir bla 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 gitu. Teman-teman boleh kayak Velarionnya diganti atau yang mana diganti. Pokoknya konsepnya sama. Konsep dari ide story-nya di sini sama, tapi teman-teman boleh pakai cerita teman-teman sendiri. Jadi di sini itu hanya kayak idenya aja gitu. Terus nanti dimasukin ke dalam sini, ke dalam yang bagian story ideas yang di sini. Boleh satu sebenarnya, ini kan dikasih dua, boleh satu gitu. Oke, udah terjawab, sudah paham belum? Yang Syabil. Mana nih Syabil nih? Belum, belum juga nih. Eh, sama sekali belum nggak paham sama sekali, Miss. Oke, Bingung banget. oke. Contohnya nih ya, kan di sini gimana ya? Oke, di sini kan siapkan tempat untuk menuliskan ide Miro. Berarti kalau yang nomor satu ini untuk menyiapkan ide untuk menulis cerita di papan tulis Miro, berarti harus diklik Mironya dulu. Sesudah diklik Mironya, kita buat, bentar. Oke, di sampingnya deh, kakak buat di sampingnya. Berarti kalau hanya untuk menuliskan papan ceritanya, boleh pakai frame. Itu hanya papannya doang, kayak papan tulisnya doang gitu loh. Nah, di sini berarti Syabil boleh tadi kalau udah seperti ini, frame-nya ini kan namanya, nama frame-nya boleh diganti kayak eh kok gini. Ini boleh digantikan. Frame satu diganti jadi kayak konsep cerita. Nah, kan ini sudah selesai nih yang nomor satu. Yang nomor satu ini sudah checklist, sudah selesai. Nah, yang kedua, kita disuruh untuk buatkan konsep cerita menggunakan metode binomial fantasi.
Di bawah ini sebenarnya kita udah dikasih contoh. Kalau konsep cerita binomial fantasi itu bakalan nanti seperti ini konsepnya. Konsep binomial fantasi itu terdiri dari tiga. Ada two words, ide frasa, dan juga ide story gitu. Nah, berarti kita udah dikasih nanti untuk papan tulisnya itu bakalan seperti ini. Jadi kita nanti mengikutin gitu aja. Intinya adalah bakalan ada mana ya? Bakalan ada towards ide frasa dan juga story ide. Kalau notesnya ini isinya berapa itu terserah teman-teman isinya berapa. Kecuali yang untuk towards dua kata ini notesnya harus dua. Kenapa harus dua? Karena kan isinya adalah dua kata. Biar nanti satu kata di sini, satu kata di sini. Gitu. Oke? Sampai situ paham nggak? Nah, tadi kalau semisalnya nih, Sabil buat dulu nih yang untuk yang nomor dua. Oke, tadi tentang apa ya? Tentang tours. Caranya berarti kita pakai teks. Sini kita boleh tulis. Nah, nah di sini kayak biasa dipakai Canva. Teman-teman boleh kayak size-nya digedein atau diapain boleh terserah. Kalau mau agak digeser juga bisa nih. Gitu. Nah, untuk isinya tadi pakai notes karena tours itu dua, teman-teman berarti pakai dua. Eh, Nah, pakai dua nih. Nah, isi tours nanti. Kalau isinya nanti kita pas yang nomor tiga. Terus tadi kan frasa ides. Eh, terserah juga mau pakai berapa notes. Misalnya di sini pakai tiga deh. Atau pakai dua aja lah, biar sama kayak ininya. Oke, dua. Terus selanjutnya kita story ide. Kenapa? Nah, gini. Salah. Ini boleh satu, boleh dua, boleh banyak pun nggak apa-apa. Nah, udah kayak gini berarti untuk eh, metodenya ini, konsep cerita menggunakan metodenya ini aja itu udah selesai. Kita udah nyelesain, siapkan tempatnya dan juga buat konsep cerita menggunakan metode binomial fantasi. Kita udah selesai tuh. Jadi kayak gini, kita udah selesai buat ini nih, gitu. Nah, nomor dua aja kita udah selesai, udah nyelesainnya. Nah, sekarang yang nomor tiga, tuliskan informasi yang diperlukan pada stiker. Berarti kita tinggal isi yang ada di dalam stikernya. Nah, untuk towards-nya, teman-teman, sekiranya terserah mau mau cerita itu nanti eh, intinya ada apa, gitu. Kayak semisalnya Mobile Legend, teman-teman main Mobile Legend nggak? Ada yang main Mobile Legend nggak? Tapi tahu nggak Mobile Main, Nah, Kak. Legend tuh? cuma nggak. Kayak misalnya nih main Mobile Legend ya, misalnya main Mobile Legend. Kan di Mobile Legend itu aja kita udah tahu tuh, di situ adalah konsepnya itu di situ adalah dua kata yang menggambarkan Mobile Legend lah. Intinya dua kata yang menggambarkan Mobile Legend kayak apa ya? Hero, hero dan juga bertarung. Bener nggak sih? Bertarung. Jadi kayak bertarung. Teman-teman tahu bertarung kan? Bertarung tuh bahasa Indonesia kan? Bener nggak sih? Ya kan? Bertarung dan juga hero. Di situ kan ada hero tuh. Nah, towards-nya tentang itu gitu. Kenapa towards-nya tentang itu? Karena kayak Mobile Legends itu digambarkan dengan dua itu. Pasti kita udah tahu tuh kalau itu menceritakan tentang Mobile Legends gitu. Jadi cerita di Mobile Legends itu tentang itu bertarung lalu juga ada hero-nya gitu. Bagian itu sudah paham? Nah, jadi inti dari towards itu kayak tadi, kayak 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 towards itu adalah teman-teman ngasih dua kata itu aja, nanti orang tuh udah paham cerita teman-teman itu tuh tentang itu. Cerita yang mau teman-teman buat atau Syabil buat itu nanti tentang itu. Gitu, oke? Nah, untuk perasa idenya, ini tuh kayak belajar ke bahasa Indonesia ya. Perasa idenya itu, teman-teman kalau bingung nih, perasa ide tentang bertarung tuh apa ya? Perasa ide tentang hero tuh apa ya? Teman-teman boleh pakai ChatGPT kayak biasa. Nah, di ChatGPT boleh dibuatin kayak buatkan.
eh isi dari eh apa tadi ya namanya ya? Oh ya, rasa Deas kon di konsep cerita dengan metode, jangan lupa metodenya dikasih tahu, metode binomial fantasi dengan towards teman-teman tadi. Towards-nya tadi apa ya? Bertarung, bertarung dan hero. Nah, nah di sini kan dia udah buat nih towards-nya itu dia bakalan buat nih dari awal juga nih. Berarti bertarung dan juga hero. Perasa ide bertarung itu yang pertama dia buat adalah kekuatan ditentukan oleh siapa yang paling kuat di medan tempur gitu. Jadi teman-teman boleh tadi kakak minta minimal dua, minimal dua. Misalnya nih di sini teman-teman mau ngambil yang ini, tapi teman-teman nggak boleh dengan pakai bahasa itu, harus pakai bahasa sendiri, oke? Terus, misalnya kekuatan ditentukan oleh siapa yang paling kuat di medan tempur. Oke, teman-teman isi di sini. Kayak tadi kan kekuatan bla 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 bla. Teman-teman boleh eh ambil itu tapi tulisnya di sini pakai bahasa sendiri gitu ya. Terus yang nomor dua tadi kan kakak minta dua. Nah berarti di sini diisi dua gitu. Terus ini berarti ide frasa tentang bertarung. Terus yang kedua ide frasa tentang hero. Tadi dikasihnya apa? Terus di sini dikasihnya tadi banyak kan? Teman-teman boleh pilih dan juga untuk jangan lupa dipindahkan saat dipindahkan ke Mironya, teman-teman harus pakai bahasa sendiri gitu. Nah, ini itu hanya idenya. Nah, setelah itu bagian yang story idenya. Story idenya teman-teman boleh dua atau boleh satu aja boleh. Kalau dua lebih bagus. Itu maksudnya story idenya dua itu adalah teman-teman berarti nanti kakak akan nganggap kalau story idenya dua berarti nanti teman-teman bakalan buat dua opsi. Jadi kalau misalnya opsi pertama di sini teman-teman nggak mau pakai cerita yang ini, teman-teman boleh pakai cerita yang nomor dua. Kalau hanya satu berarti nanti teman-teman hanya akan buat cerita ini gitu. Oke? Nah, semisalnya di sini satu nih, teman-teman bingung, aduh, apa ya? Aku tuh nggak bisa buat cerita gitu. Jadi teman-teman boleh pakai bantuan ini lagi, pakai bantuan ChatGPT lagi. Oke, lalu buatkan story, salah, astaga, ten, eh, ten, eh, IDS-nya aja lah, langsung IDS-nya gitu. Nanti bakalan dikasih nih. Nah, kenapa langsung kayak gini? Pasti kalau teman-teman di awal pasti bakalan dikasih story idenya seperti ini. Ada setting dunia dan lain sebagainya. Nah, kenapa waktu kakak dia langsung ngasih dengan satu paragraf? Karena di awal di sini, di awal prom kakak, cerita kakak yang di awal, kakak udah minta tolong buatkan satu paragraf. Jadi AI-nya udah belajar nih, kayak yang kemarin, AI-nya udah belajar. Kalau kakak nanti ke seterusnya akan minta yang singkat, lalu bagian story ideasnya itu harus satu paragraf. Jadi dia udah tahu yang kakak minta tanpa kakak sebutkan karena dia udah belajar di awal gitu. Nah, ini teman-teman kan lihat nih. Di kerajaan Darwin, setiap anak berusia 15 tahun harus masuk akademi dan lain sebagainya nih, udah ada kan? Nah, di sini teman-teman nggak boleh pakai ini langsung. Teman-teman ambil ini sebagai ide aja, sebagai apa ya, kayak referensi aja. Referensinya ini nih, gitu. Lalu teman-teman boleh ganti dari referensi ini, teman-teman bisa buat sendiri ide cerita, lalu dimasukin ke sini, gitu. Oke? Paham nggak? Kayaknya Syabil belum deh. Sudah Sudah paham? Sudah bisa nggak? Oke, beneran. Miss, ngelihat apa tadi kata-kata yang pas di chat GPT-nya tadi. Oke, teman-teman jangan lupa. Oh ya, tadi sebagian ada yang belum datang ya. Promnya itu, prom di ChatGPT itu tuh, prom di ChatGPT itu gak usah formal. Kalau teman-teman lihat dari tadi prom di ChatGPT kakak tuh dari tadi nggak formal. Kayak ya udah kayak chat sama temen gitu, kayak chat sama temen. Jadi teman-teman nggak harus kayak yang
Tadi kan di sini semisalnya kayak yang kemarin yang untuk naskah video, teman-teman tuh kesusahan karena teman-teman ngikutin bahasanya yang di soal. Jadi teman-teman ngambil aja, oh di soal disuruh gini-gini, disuruh buat ini gini-gini. Ya udah, teman-teman langsung pakai bahasa sendiri terus minta di ChatGPT, kayak chat sama temen gitu loh. Nanti kalau semisalnya ngikutin soalnya itu harus harus apa? Harus harus mikir bahasanya lagi nanti makanya bakalan lama. Teman-teman dari kemarin tuh lama pakai ChatGPT karena teman-teman harus mencari bahasanya gitu loh. Sebenarnya gampang aja teman-teman kayak chat sama temen, kayak kayak sama mama, eh "Ma mau makan ini, tolong buatin," gitu. Oke, jadi kalau untuk promnya gampang aja. Ini. Yang prom yang bagian mana tadi? Nah, kenapa promnya kayak gini? Nah, kalau ini tuh satu chat itu berarti dia kalau kita nih, kalau ini kan chat awal nih, chat awalnya, chat awal kakak udah buat kayak gini. Nanti dia bakalan belajar, oh seterusnya dia bakalan, kalau semisalnya kakak nggak ngasih tahu apa-apa, bakalan dia akan belajar kalau, sebentar ya teman-teman. Oke, nah di sini kalau semisalnya nih di awal nih di new chat dia kita udah buat kayak gini di lama kelamaan kalau dia kita nggak ngasih tahu ini buat apa dia bakalan tahu karena dia belajar dari polanya gitu kecuali ini kan udah habis misalnya udah dapet limit nih udah dapet limit ChatGPT karena akunnya nggak premium gitu nanti kalau teman-teman buka new chat terus teman-teman kayak lanjutin kayak tadi tolong buatkan lagi kan lagi. Kalau teman-teman buat ini di chat yang tadi, dia bakalan paham apa yang mau dibuat. Tapi kalau teman-teman buat prompt ini di new chat, dia nggak akan paham apa yang mau dibuat. Karena buka chat baru. Gitu maksudnya. Oke? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Sudah paham ya berarti ya? Udah bisa ya? Kak, ini ini tugas sekarang kah? Benar. Ah, Ini tadi kakak nyontohin yang di konsep cerita yang bagian ini, bagian nomor 3. Kakak udah bantu. oke. Seharusnya udah bisa dong. Oke? Nah, kalau gitu teman-teman boleh, kalau nggak ada yang nanya, boleh kakak akan stop share, terus teman-teman boleh untuk kerjain di platform dan juga sambil share screen. Kalau ada yang kebingungan sama promnya, boleh tanyain juga nggak apa-apa. Oke, sebentar ya, kakak mau izin ke toilet sebentar.
Kayak ada kesusahan nggak untuk kalau sudah selesai siapa nih Advan sudah selesai. Wah, kalau sudah selesai kan itu nggak bisa di-download ya Advan. Advan boleh screenshot aja. Tahu tahu cara screenshot di ini nggak di apa namanya di laptop. Sesudah di screenshot di laptop baru nih masukin di ini di dalam platform. Nanti ngumpulinnya PNG. Ini cara ngeloginnya gimana ya? Cara loginnya ya Ren, Ren ya boleh ini dulu nggak Ren? Ah, apa sih namanya aja harus dulu. Kak, Miss, Nah, ini diisi apa? oke sebentar ya. Ren dulu ya sambil ya bentar ya. Gimana Ren? Oke, oke. Coba buka ininya. Udah, terus login, langsung login aja. Nah, terus continue ini yang pilih Google, Google yang ada ya. Nah, ya. Oke. Lanjutkan. Suaranya sudah sih. Nah, udah tuh. Oke, gimana Syabil? Makasih. Oke, Ini sama-sama. diisi apa? Diisi apa, Miss? Coba taruh S aja deh. Ini nanti bakalan di skip kok. S aja, sembarang. S, choice option, order. Choice Just optionnya option. diklik, terus paling bawah, paling bawah. Scroll ke bawah, order. Continue. Oke, skip. Skip for now. Skip step. Oke, oke. Right. X aja. Itu cara ininya sih, cara makanya. Oke. Itu tuh maksudnya dia lagi ngasih tutor kalau pakai mouse tuh gimana gitu. Oh. Mm. Habis itu ngapain Oke. lagi, Miss? Kayak tadi, kayak buat frame-nya dulu kan. Buat frame-nya dulu gitu. Berarti sebelum buat sticky notes, kita buat frame-nya dulu. Terus diubah ininya. Pakai yang custom aja. Habis itu tadi siapa ya? Itu kan nama frame-nya masih frame satu tuh. Boleh diganti namanya. Kalau kirimnya di ini, di platform Advan. Caranya ngirimnya gimana? Cara ngirimnya adalah boleh kayak kemarin kalau masukin PDF. Kan kalau masukin PDF tuh bakalan kita nyari yang di ungu tuh. Klik yang ungu. Terus kan kalau nyari PDF bakalan masuk ke Google, ke file Explore. Nah, biasanya kalau screenshot itu di file Explore. Nanti kalau sudah muncul file Explore-nya, coba ke bagian Pictures. Di bagian Pictures nanti ada folder screenshot. Coba dilihat folder screenshotnya nanti ada fotonya yang mana gitu. Terus dipilih foto screenshotan yang tadi yang mana, terus di open, diklik, dipilih gitu. Bisa nggak? Kalau Nah, Advan agak, nah coba tadi nama frame-nya boleh Syabil buat ini apa ya? Kon- Story konsep atau konsep cerita.
Oh ya, coba buat towards-nya itu adalah towards-nya tidak saling berhubungan gitu loh. Kayak kata-kata yang tidak nyambung. Tapi kita mau buat dua cerita dari dua kata-kata itu. Tuh. Oke, ini Advan sudah masuk yang mana? Listen berapa Advan? Oh, nomor dua ya? Nah, kayak pengantar permainan ya. Tadi tadi tanyain apa? Kalau untuk pengaturan permainan itu yang dimasukin itu ada tipe, skala, fokus, dan juga batasan. Itu dimasukin ada 4. Jadi kalau yang pakai apa konsep cerita itu kan pakai metode binomial fantasi cuma pakai 3. Itu towards, ide frasa, dan juga ide cerita. Kalau pengaturan permainan itu pakai 4 tipe, skala, fokus, dan juga batasan gitu.
Coba Syabil buat tembak-tembakan sama towards-nya tidak berhubungan ya. Tembak-tembakan sama princess. Oh, atau enggak tembak-tembakan sama apa ya? Sama yang enggak berhubungan sama buku deh, buku coba buku. Tembak-tembakan sama buku. Nah, boleh nanti kalau mentok-mentok nggak tahu, aduh nggak nggak tahu nih nggak kepikiran nih ide perasa dari kedua kata ini boleh dicari di ChatGPT. Cari aja nggak apa-apa. Sebentar ya. Oke. Kalau sebentar. Bentar ya, tipe itu ya. Maksudnya itu adalah kalau jenis skala fokus. Tipe itu jenisnya apa gitu? Jenis kayak jadi sebentar kakak jelasin ya sekalian ya. Jadi tipe itu adalah pengaturannya. Jadi kategorinya eh, bisa di bisa di bisa dibagi menjadi dua. Jadi kayak realistis tipenya mau apa realistis dan juga fantasi boleh gitu. Terus Oh iya, Miss. gimana? Kalau video game yang di story konsep boleh nggak atau tidak? Boleh nggak apa-apa. Oh, oke. Oke nggak apa-apa.
Ya sekalian aja ya, kalau nggak biar kakak jelasin yang ini yang bagian apa sih namanya tadi pengaturan permainan. Jadi teman-teman nanti boleh dibuka lagi recordannya. Kalau di pengaturan permainan, kalau yang eh, tipe itu tadi tipe ya yang ditanyain. Jadi tipe itu nanti yang kita fungsinya itu nanti kita untuk menentukan sifat permainannya, sifat cerita permainannya kayak dunianya, sifat dunia kayak kita tadi mau itu ceritanya fantasi, fiksi, ilmiah, terus realistis juga bisa dan juga yang lainnya. Terus kalau arti apa ya? Kalau arti scale itu berarti skalanya apa? Skalanya itu adalah yang nanti menunjukkan ukuran dan cakupannya, ukuran dan besarnya gitu. Jadi aksinya apa? Kayak semisal nih aksinya bisa eh, bisa terjadi di lapangan, bisa terjadi di ruangan, bisa terjadi di rumah atau di bumi atau dimanapun gitu. Jadi ukuran skala ukuran ceritanya gitulah intinya. Terus kalau untuk fokus itu atau kalau fokus di sini itu ini ya. Kalau di sini berarti kita pakai core. Nah, artinya itu fokus ya. Fokus itu sama dengan core. Dia itu artinya adalah hmm, inti cerita yang mau difokuskan itu apa? Jadi itu bisa berupa eh, ceritanya berfokus pada di tempat tertentu atau fokusnya adalah pada sekelompok orang atau fokusnya atau pada peristiwa tertentu kayak pertarungan atau menjelajah atau eh, sekelompok anak-anak SMP atau yang lainnya gitu. Jadi kalau fokus utamanya itu ya, itu artinya inti cerita. Terus yang terakhir itu batasan atau limit. Batasan itu atau limit itu apa, Kak? Itu adalah yang menentukan batasan-batasan dari ceritanya gitu. Jadi kayak batasan-batasan dari ceritanya apa? Kayak batasan misalnya ceritanya tentang fantasi. Fantasi kan bisa aja kayak sihir-sihir gitu. Nah, batasan sihirnya apa? Batasan apa misalnya ada punya kekuatan ya batasan kekuatannya apa pokoknya batasan-batasan yang ada di cerita tersebut yang nantinya menentukan apa yang ada di dalam dan di luar ceritanya gitu loh kalau untuk arti dari core arti arti dari apa ya arti dari tipe scale core dan juga limit gitu. Oke. Oh boleh, kalau skalanya dunia lain boleh. Kayak skalanya mau di mana ya? Di kayak Mobile Legends kan itu skalanya di ini ya, di dunia lain kayak di apa ya itu ya? Oh atau kayak cerita Frozen deh. Ini ceritanya Frozen punya papan permainan. Nah cerita Frozen kan skalanya kayak di kalau nggak salah itu di negara mana gitu. Jadi skalanya boleh kayak di negara, di dunia lain, dimanapun boleh. Binomial fantasi itu maksudnya apa? Maksudnya itu metode binomial fantasi. Jadi, misalnya nih, jadi kayak maksudnya itu kan tadi binomial fantasi itu kan metodenya ya. Jadi kayak teknik merancang cerita fantasi kayak teknik kita membuat konsep cerita fantasinya itu dengan memasangkan dua
dua cerita atau dua gagasan atau dua apa ya, dua kata yang saling bertentangan, binomial yang saling bertentangan. Jadi nggak masuk akal gitu loh. Jadi nggak masuk akal. Makanya tadi kakak bilang untuk Syabil kayak Syabil kan kakak kasih ini tembak-tembakan sama buku. Itu kan nggak masuk akal dua ceritanya kalau digabungin. Nah, gitu. Binomial itu artinya saling bertentangan gitu. Jadi itu sebagai inti konflik atau tema utama ceritanya. Jadi kayak binomial fantasi itu teknik merancang cerita fantasi yang nanti dia itu pakai metode pakai dua kata yang bertentangan sebagai inti konflik atau tema utama ceritanya gitu. Nah, makanya struktur metodenya itu ada two words itu sebagai binomialnya atau kata yang saling bertentangannya. Terus frase ide, terus story ide. Nah, frase ide itu adalah penjabaran ide dari masing-masing katanya. Jadi yang mewakilkan dari kata-kata itu apa aja? Tadi hmm, kayak siapa nih? Kayak Syabil nih, tembak-tembakan tembak-tembakan yang mewakili dari tembakan-tembakan itu apa, terus yang mencerminkannya apa gitu, atau terus juga bukunya gitu. Terus story idenya itu itu isinya cerita fantasi yang dirancang berdasarkan dua kata binomial itu gitu. Jadi berarti kalau Syabil cerita fantasinya dirancang berdasarkan tembak-tembakan dan juga buku gitu. Lalu juga tokoh utamanya, nanti tokoh utamanya menceritakan tentangnya gimana. Ada tokoh utamanya, terus eh latarnya juga, story idenya latarnya juga bisa. Gitu. Sudah Bilkis, ada yang bertanya lagi Bilkis? Miss, Mm-mm. ini cara ngilangin merah-merah di bawahnya gimana, Miss? Itu tuh nggak apa-apa sih, nggak usah dihilangin. Itu tuh artinya, biasanya kalau merah-merah itu artinya adalah, ini copy paste ya? Iya, Bener. Nah ini tuh di copy paste kan? boleh sih, kalau mau di copy paste nggak apa-apa. Nah, kalau di laptopnya ada pengaturan apa sih? Ada pengaturan. Nah itu nggak ada merah-merah tuh. Nah, nggak ada. Oh, oke, oke. Itu tuh karena kalau dilihat bakalan ada merahnya karena di laptopnya ada pengaturan copy paste gitu loh. Jadi kelihatan kalau copy paste. Oke, oke, oke. Oke, oke. Ini dikirim di mana, Miss? Nah ini kan nggak bisa ini ya. Kalau di download nanti gede banget ya. Boleh di screenshot aja nggak apa-apa. Tahu cara screenshot nggak di sini? Tahu, tahu, tahu aja tahu. Apa? Oh, atau save as image aja deh. Hah? Tapi agak gede sih. Screenshot aja deh nggak apa-apa. Tuh, ini. Nah, terus nanti diklik ungunya. Nah, dicari di picture. Itu ada picture tuh. Di picture. Nah, screenshot, bener. Diklik lagi screenshotnya. Nah, mungkin di bawah tuh. Seharusnya itu sih paling bawah sih seharusnya. Nah, itu. Kan? Sudah. Nah, Sudah kan? Sudah nggak? Miss, Ah, ini sudah yang Miro yang story konsep cerita, tapi bagaimana aku di screenshot? kalau kalau bingo kesusahan di bagian itu di bagian sebelah mana ya? Di bagian atas yang ada di samping Miro, tulisan Miro, terus Untitled. Nah, di sampingnya Untitled itu ada kayak panah ke atas, kelihatan nggak? Bentar-bentar, ini di Atau, share screen dulu. ya bener-bener share screen aja. Keren, sudah dikirim Kak. Oke, boleh lanjut ya. Nah, bener. Oke, ini. Miss, ini tugasnya berapa, Miss?
Ada tiga. Nah, nanti ada sebenarnya yang papan permainan. Nah, ini I di bagian see. ini sudah selesai belum bingung? Lah ini yang cerita konsep terus tuh words dengan frasa dia Daniel sudah selesai tapi bagaimana dikirim? Oke, caranya dikirim coba dilihat dulu. Tuh bagaimana ya kirimnya yang di screenshot? Ini kalau nggak di screenshot gini aja deh. Pakai ini, klik yang ini. Nah, ada save as image. Nah, nggak bisa. Oh ya, small aja, small export. Sangat seharusnya bisa sih. Nah, nah ini dimasukin ke dalam ini, ke dalam platform. Langsung ke platform aja. Nah, untuk Bentar. teman-teman, Whoops. Hang kenapa? on bentar. Bentar ya, bentar. Apa tuh? Miss, ini yang pengaturan permainan dikerjakan juga. Boleh, boleh. Oh. Kenapa, kenapa? Oh no. Kenapa tuh? Kenapa tuh, Pak? Uh, um, belum direspon. Maybe aku stop shares. Oh iya, Ya, lupa. ya, ya. Stop share Ya, aja. ya, help. I'm stuck. Ya, coba di stop share dulu aja. Bener, bener, Advan, bener. Nih, sini. Kenapa? Nggak bisa stop share ya? Ini stop share ya. Ya, oh iya ini. Nah, sudah Bet. belum? Sudah? Halo, tes tes Pak bingung. Oke, kalau gitu kakak akan jelasin yang ini ya, yang biar teman-teman paham dulu yang bagian yang di nomor 2. Oke, bentar. Oke, kakak jelasin yang di... Oke, tes tes teman-teman ini suara kakak kedengaran nggak ya? Putus-putus nggak? Kedengaran nggak? Oke, ini kalau kakak on cam, sebenarnya tadi kayak teman-teman patah-patah semua nih. Jadi maaf ya. Oke, kakak on cam deh kayaknya udah bisa deh. Tapi jelas kan ya suara kakak ya? Oke, kakak mau share screen dulu. Jadi, mana ya share screen-nya? Oke, ke sini. Oke, udah kelihatan. Oke. Nah, kalau di bagian pengaturan papan permainan itu, kita adalah pengaturan adalah tempat dan waktu untuk keberadaan dunia permainannya. Jadi di sini kita buat cerita untuk permainan kayak di permainan contohnya tadi Mobile Legends atau Free Fire, ada yang main Free Fire atau mungkin apalagi ya tadi seharusnya yang kayak gitu. Hmm, Pokoknya game-game yang ada ceritanya, intinya yang ada ceritanya. Nah, di sini kita mau buat pengaturan ceritanya gimana, pengaturan permainannya di mana
gitu. Jadi kayak di mana lokasi permainan yang ditunjukkan pada gambar gitu, terus waktunya kapan gitu kan. Nah, terus dunianya apa, dunia fiksinya apa. Nah, kalau papan permainan pasti dunianya fiksi ya. Tapi sebenarnya ada dunianya yang realistis, itu tergantung eh oh iya nggak apa-apa. Itu tergantung apa ya? Tergantung ceritanya teman-teman gitu. Terus ini menceritakan berarti kalau ini dunia papan pengaturan permainan berarti jelas itu bukan masa kini atau masa depan. Ini hanya kayak permainan aja gitu. Jadi kalau kita mau buat konsep cerita di papan permainan, kalau konsep cerita di ini, kalau konsep cerita itu nanti pakai metode bi apa tadi ya? Pakai metode yang tadi lah. Pokoknya yang ada strukturnya ada two words, ide perasa dan juga ide cerita. Tapi kalau di pengaturan papan permainan itu kalau strukturnya ada jenis skala, fokus dan juga batasan. Jadi nanti kita pakainya itu yang ini. Yang seperti ini. Ada tipenya itu adalah jenis, tipenya itu adalah jenis, terus scale itu adalah skalanya seberapa besar gitu. Terus core itu adalah fokusnya, fokus dari cerita permainan tersebut, terus limitnya, batasannya apa. Nah, terus jenis atau tipe itu ada dua pengaturan, bisa realistis, bisa fantasi. Wait, Miss. Oh iya, gimana Pak? Oke, ternyata sorry Miss, mungkin Zoom saya belum close di program. Oke, aku sudah. Oke, Oke, ya. sebentar ya, Wait, Pak. Kita wait. lanjut dulu ya, Pak ya. Miss lagi nih. Oke? Oke, terus kalau di jenis atau tipenya itu ada dua, ada jenis pengaturannya itu dibagi dua kategori, ada realistis sama fantasi. Realistisnya bisa aja yang tentang antik atau itu periodenya apa? Periodenya antik, abad pertengahan atau modern. Cerita dari permainan tersebut. Terus kalau fantasi boleh yang post apokalipsi, terus science fiction, cyberpunk, fantasi juga boleh dan ada banyak ceritanya lagi gitu. Terus apa Wah, nih, banyak. perbedaan realistis dan fantasi itu apa? Jadi kalau di realistis peristiwa-peristiwanya lebih akurat secara historis. Jadi emang ada di ceritanya di histori atau sejarahnya emang ada lebih akurat. Dan juga kalau lebih lebih ke dunia nyata sih, lebih ke dunia nyata kalau yang realistis. Kalau fantasi kayak di dunia itu di dunia kita, di dunia asli tidak akan ada. Jadi kayak nggak mungkin ada sihir atau peri atau yang berhubungan dengan sihir di dunia asli kan. Jadi itu berbedanya dengan fantasi dan biasanya terjadi di masa depan gitu. Nah, mungkin Nah, itu kalau yang jenis atau tipe. Jadi kayak menentukan sifat dunia, kayak menentukan sifat dunia dunia cerita permainan yang mau kita buat. Bisa aja fiksi ilmiah, bisa aja sejarah, bisa aja realistis, bisa aja realistis modern dan lain sebagainya. Nah, terus kalau skala atau scale itu adalah pengaturan yang menentukan ruangan yang tersedia untuk permainan. Jadi skala itu ada dua ya. Jadi kayak kota kota, rumah, kamar itu tingkatnya mikro atau tingkatnya kecil. Jadi skala permainannya kecil gitu. Nah, sedangkan tingkat makronya itu adalah luar angkasa, wilayah, negara atau planet. Kayak tadi kan Advan tuh. Advan kan mau buat di mana tadi Advan ya? Tadi Miss lihat ya. Tadi Advan itu eh di dunia lain kan, di dunia lain misalnya kalau backstory satu aja nggak apa-apa, kalau backstorynya satu nggak apa-apa. Jadi kalau di dunia lain itu berarti tingkatnya makro, tingkatnya lebih besar gitu. Nah, jadi ada dua tingkatan, tapi terserah teman-teman mau buat skalanya dalam tingkat apa, tingkat makro boleh, tingkat mikro boleh. Jadi intinya skala itu kayak, nah ini nih, tunggu deh, ini, nah jadi kalau, oh ini contohnya. Jadi skala itu kayak hmm,
kita menunjukkan ukuran dan cakupan ukuran permainannya, ukuran dan cakupan permainannya. Jadi dapat aksinya ini, permainannya ini dapat terjadi di mana aja. Semisalnya boleh terjadi di tingkat mikro. Boleh, kalau di tingkat mikro berarti permainannya terjadi di tingkat kota, kota kita, sebuah kota gitu. Jadi permainannya di sebuah kota gitu, atau di sebuah rumah atau di sebuah kamar. Itu tingkatnya mikro. Nah, kalau tingkatnya makro berarti permainannya boleh terjadi di luar angkasa, di luar wilayah, atau di negara, di satu negara, atau di dunia lain, boleh gitu. Nah, itu artinya skala. Nah, kalau mengisi skala berarti nanti isinya seperti itu. Terus kalau yang fokus, fokusnya itu artinya apa, Miss? Fokus itu nanti di sini di bagian di bagian core. Fokus itu sama dengan core. Oke? Fokus itu sama dengan core. Nanti di bagian core kita isi dengan fokus. Isi fokus itu apa, Miss? Yaitu adalah sesuatu yang harus ada dalam permainan. Jadi fokus itu ceritanya lebih ke inti cerita yang mau difokuskan dalam permainan itu apa? Contohnya, kalau di permainan apa ya? Di permainan Mobile Legend, oke, Miss lagi-lagi Mobile Legend ya. Oh, kakak lagi-lagi Mobile Legend ya. Oke, kalau fokus cerita di cerita permainan di Mobile Legend itu berarti kita lagi memperebutkan wilayah nggak sih? Bener nggak sih? Bener kan? Wilayah. Jadi kayak base-nya ada base lainnya, base merah sama base biru gitu kan. Nah, itu jadi fokus ceritanya adalah kita memperebutkan wilayah base kayak gitu. Nah, jadi teman-teman mau buat inti cerita dari permainan teman-teman itu apa? Bisa aja kayak eh intinya adalah sekelompok remaja memperebutkan wilayah gitu, atau eh oleh suatu peristiwa. Kalau suatu peristiwa karena inti ceritanya ini permainan ini terjadi karena em, Oke. perebutan tahta atau perebutan kerajaan kayak gitu. Kalau Nah, arti ya. dari fokusnya itu adalah itu ya. Nah, kalau batasan itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam permainan. Jadi kayak kalau contohnya nih, kalau dalam Lifeline karakter utama tidak dapat menggunakan transportasi. Jadi karakter utama dalam permainan itu batasannya apa? Batasan karakter utama dalam permainan itu dia tidak bisa pakai transportasi, tidak bisa bertemu dengan salah satu orang tersebut karena dia adalah salah satu-satunya yang selamat. Terus atau tidak bisa memperbaiki pesawat luar angkasa tim gitu. Jadi batasan dari karakter utama dalam permainan itu adalah ini. Jadi teman-teman kalau untuk batasan, teman-teman nanti isi di limitnya. Limitnya, semisalnya limitnya kan di sini ada dua. Nanti bisa lebih dari dua, tergantung limitnya teman-teman. Boleh aja nanti limitnya di karakter utama. Karakter utama hanya bisa gini, gini, gini. Terus yang di kedua, limitnya kekuatannya hanya kekuatan di setiap karakter hanya bisa seperti ini, gitu. Atau yang lainnya, gitu ya. Oke? Oke. Untuk yang papan permainan seperti itu. Nah, kalau yang untuk, nah selanjutnya nanti ada juga yang ini, mana ya? Oke, nah ada juga yang ini nih. Nanti kita bakalan dapat di karakter, backstory, dan location. Nah ini lanjutan dari papan permainan tadi. Ini tuh lanjutan dari papan permainan tadi. Jadi kita membuat cerita di permainan lagi. Itu nanti ada di nomor 7-nya di bagian ini, kayaknya ya. Nah, di bagian ini. Nah, kalau di sini berarti kita melanjutkan yang di nomor 2 tadi. Nah, kalau di sini kita tinggal menambahkan di karakter, backstory, dan location-nya. Tadi kan di nomor 2 kita belum tahu karakternya siapa aja. Kita cuma hanya buat, kalau misalnya ada batasan di karakter, kita hanya buat kayak masing-masing batasan di masing-masing karakter seperti ini. Terus batasan di karakter utama seperti ini, gitu. Nah, kalau di sini karakternya kita sudah buat. Mungkin karakternya ada 2 orang, karakternya ada kayak karakternya ada
atau SpongeBob sama SquarePants gitu. Terus backstory-nya apa, Miss? Backstory-nya itu backstory dari karakternya, backstory dari karakternya. Kenapa karakternya jadi seperti itu? Kenapa permainannya seperti itu? Atau pertarungan permainan ini dimulai gara-gara backstory-nya. Kemarin gara-gara ada perebutan kekuasaan atau ada perebutan kerajaan gitu. Terus locationnya di mana aja? Permainan itu lokasinya ada di mana aja? Bisa mungkin di rumah aja atau di rumah karakter utama, di istana karakter kedua, di negara karakter pertama itu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu? Tidak. Oke, berarti untuk yang ini lebih paham ya? Soalnya kan udah kayak permainan tadi kakak kasih contohnya untuk yang Mobile Legends tuh. Paham nggak kira-kira? Oke, masih ada yang mau ditanya? Masih bingung nggak? Bener ya, nggak bingung ya? Nah kan, Sabil nih. Ada yang mau ditanya, Sabil? Oke, apa? Coba. Itu dikerjakan sekarang, Miss. Boleh dijadiin PR aja kan juga karena udah malam ya. Teman-teman boleh kerjain. Oke, seneng ya dijadiin PR ya. Oke, ya Oke. nggak apa-apa dijadiin PR aja. Kalau sudah selesai boleh langsung dikumpulkan nggak apa-apa hari ini. Gitu. Maybe PR saja. Nah, iya boleh jadi Oh PR iya, saja. Oke. yang story idea konsepnya sudah aku selesai tugasnya. Oke, berarti tinggal di ini ya. Kalau tadi teman-teman, oh iya. Nah, bagian kalau semisalnya nih Pak Bingo kan tadi udah dikumpulin belum di platform? Yang Udah story konsep cerita. Iya, udah dikumpulin di sini. Yang di iya iya Yang yang di di sini kan? Udah dikumpulin kan? hmm, Nah, tadi Miss hmm. lihat yang punyanya ada yang punya siapa ya? Yang tadi ada yang nggak bisa ke save. Mungkin karena itu kegedean. Oke, caranya selain di screenshot, teman-teman bisa pakai ini. Di bagian ini selain di screenshot, teman-teman kalau nggak tahu caranya screenshot, teman-teman boleh save image aja. Caranya gimana? Caranya klik yang ini. Kelihatan? Nah, di sini nanti save image. Setelah save image, nanti di sini cuma ada satu pilihan yang small doang. Di export, nanti bakalan ke save. Gitu, ke save nih. Nah, ini boleh langsung dikumpulin di sini, teman-teman. eh Mana ya tadi ya? Kak, kan kemarin Yang ini. pekerjaan saya nih, ini kan udah disubmit ya. Ya, gimana? Nah, itu masih bisa dilihat lagi nggak, Kak? Bisa kok dilihat. Cara lihatnya adalah nih, kalau misalnya udah disubmit nih, cara lihatnya tinggal diklik ini nanti bakalan diklik nanti bakalan ke download, terus yang di download dilihat aja, gitu. Kalau dia Yang nggak linknya save, kan? link apa? Link yang di bawahnya kan ya? Nih, kelihatan nggak? Iya, Ah iya itu. iya. Misalnya kan nih udah dikumpul nih, misalnya kakak udah ngumpul nih, udah kumpul kan. Duh, nggak kelihatan lagi. Jangan lupa di checklist ya. I solve the Hmm. chat. Setelah itu di I solve the task, well done, kayak gini, baru nanti udah selesai tuh artinya. Sesudah di checklist di sini, teman-teman jangan lupa di bagian ininya juga di checklist, lalu di I solve the task ya. Setelah itu nanti udah ini berarti teman-teman udah kumpulin tuh. Nah, kalau mau lihat lagi di laptopnya, lupa laptopnya kesimpan apa enggak, teman-teman mau lihat apa tugas yang kemarin, teman-teman tinggal klik yang ini aja. Tugasnya nanti bakalan ke-download. Nah, ke-download tuh di sini. Sesudah ini, teman-teman bisa lihat langsung diklik aja. Nah, bakalan kelihatan.
Kalau tugasnya foto bakalan kelihatan foto, kalau tugasnya PDF bakalan kelihatan PDF gitu. Oke, Orang yang kayak gitu gimana? gimana? Gimana gimana? Apa gimana tadi Cara ini? yang caranya Oke, sebentar ya Kakak off cam dulu. Gimana? caranya nge-screenshot. Oke, kalau mau di screenshot, takutnya tuh kegedean kan sebenarnya. Kalau mau di screenshot itu di laptopnya, di keyboardnya, itu ada Windows. Windowsnya diklik sekali barengan sama di bagian atas PRTSC berbarengan. Nah, nanti kalau udah ke screenshot, nanti bakalan ke save. Kalau di screenshot, itu bakalan masuk ke folder screenshot. Ke folder pictures. Nanti teman-teman masuk ke folder pictures, baru masuk ke folder screenshot, nanti bakalan kelihatan. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Oke, mungkin nanti kalau ada yang kurang paham, nanti kakak akan eh, upload lagi video rekotan hari ini di link yang sama, link yang ada di deskripsi grup. Teman-teman boleh lihat ya di link tersebut ya. Oke? Oke, teman-teman. Kalau gitu, karena waktunya juga udah habis, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan Kak, ketemu lagi. Gimana? kalau soalnya kan aku udah ngerjain ya Kak yang tadi tuh, Mm-mm. itu perlu dikerja diulang lagi nggak Kak? Kalau udah dikerjain nggak apa-apa, nggak usah lanjut aja lagi. Oh, ya udah Kak. Terima kasih. Emang kenapa? Iya, emang kenapa? Kan kemarin udah. Oh, udah. Oke, nggak apa-apa. Kalau udah nggak apa-apa. Baik Kak, terima kasih. Mm-mm. Kalau Advan bukan yang berbeda. Sebenarnya iya, tapi nggak apa-apa. Untuk sekarang nggak usah sendiri-sendiri dulu aja nggak apa-apa. Ngerjain kayak yang tadi aja. Jadi ngikutin cerita teman-teman dulu aja. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak, oke udah pada ngantuk ya. Oke, wah, Syabil ngangguk banget nih. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman ya. Terima kasih sudah mau join kelas hari ini, malam ini. Oke, semangat banget Syabil. Terima kasih sudah mau join kelas malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Dadah. Thank you, Miss. Oke, thank Jadi, you. Miss.